Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 11 Syawal 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam sebuah kajian Islam ilmiah membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah yang diterjemahkan dengan judul Risalah Penting untuk Muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma inna nas'aluka an tu'afiyana minal waba wal bala. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau agar kami dijauhkan dari seluruh bala dan penyakit. Allahumma amin. Ahibati, hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita masih membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah. Dan risalah penting untuk muslimah ini ada 3 risalah. Yang pertama yaitu Takrimul Islami lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap perempuan. Dan ini risalah sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah Mau'izatun Nisa, nasihat untuk para muslimah. Dan kita sudah sampai pada risalah yang kedua ini. Adapun nantinya risalah yang ketiga yaitu dengan judul Sifatuz Zawjatis Salihah. Sifat-sifat wanita istri yang salihah. Taib. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada bab Hidayatul Qur'ani lil Mar'ah Al-Muslimah. Petunjuk-petunjuk Al-Qur'an terhadap wanita muslimah. Dan kita sudah membicarakan berbagai macam petunjuk Al-Quran terhadap wanita muslimah. Yang pertama, penulis sebutkan, yaitu amrul mar'ati bil inayati bi ibadatillah wa an yakuna dzalika
a'zamu matlubin laha wa ajalli maqsud. Yang artinya, dan hendaknya perintah Al-Quran kepada perempuan untuk memperhatikan perkara ibadah. Ini adalah petunjuk pertama Al-Quran. Dan hendaknya hal tersebut menjadi tuntutan yang sangat besar dalam diri seorang muslimah dan juga tujuan yang sangat dicapai dari kehidupan seorang wanita muslimah. Yang kedua yaitu amruha bil hijab wa luzumuhu wal muhafazatu ala sitri wal hishmah. Petunjuk Al-Quran yang kedua untuk para wanita muslimah adalah perintah Al-Quran kepada wanita muslimah agar berhijab, yaitu menutupi diri dengan apapun dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Baik itu tubuhnya, kecantikannya, ataupun perhiasannya. Seorang wanita muslimah diperintahkan oleh Al-Quran untuk berhijab dan selalu berhijab dan selalu menjaga agar tertutup dirinya sehingga suci dan tidak dicabik-cabik kesucian dan kehormatan serta kemaluannya. Yang ketiga, petunjuk Al-Quran adalah at-tahdhir min at-tabarruj was-sufur. Memperingatkan kepada para perempuan muslimah dengan keras untuk tidak melakukan tabarruj, yaitu berdandan, memperlihatkan kemolekan tubuh, kecantikan wajah, dan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian yang keempat, yaitu petunjuk Al-Quran terhadap wanita muslimah adalah alla tajlisa ma'ar rijal majlisan wahidan. Tidak duduk bersama para lelaki dalam satu majlis tanpa hijab. Maksudnya yaitu tidak melakukan perbuatan ikhtilat. Ikhtilat adalah percampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa hijab. Sehingga para lelaki dan para perempuan tersebut bisa saling memandang, menyampaikan syahwat, sehingga timbullah mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Yang kelima, petunjuk Al-Quran terhadap wanita muslimah yang sudah kita pelajari adalah yaitu alla takhda'a bil qaul. Agar seorang wanita muslimah apabila mempunyai keperluan untuk berbicara dengan para lelaki ataupun seorang lelaki, hendaklah berbicara dengan pembicaraan yang sewajarnya, tidak melemah lembutkan pembicaraan sehingga bisa menjadi sasaran laki-laki yang berkeinginan buruk kepada perempuan tersebut. Baik di dunia nyata ataupun di zaman sekarang di dunia maya melalui video call, kemudian telepon, kemudian apapun yang bisa dijadikan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keenam yaitu antalzama baitaha wa alla yakuna khurujuha minhu illa lihajah tad'uha lidzalik. Hendaknya selalu berada di rumah. Perintah Al-Quran selalu berada di rumah dan tidak keluar dari rumah kecuali untuk sebuah keperluan yang sangat mendesak. Nah, ini tentunya perintah ini sudah sangat jauh dilampaui, dilanggar oleh wanita-wanita muslimah. Taib. Yang ketujuh yang sudah kita pelajari juga adalah yaitu antahdhar 'inda ittirariha lil khuruj min lafti anzaril rijal ilaiha. Al-Quran memperingatkan dengan keras kepada perempuan yang kalau dalam keadaan terpaksa dia harus keluar rumah, maka jangan sampai keadaan perempuan tersebut membuat dia
toleh oleh pandangan para lelaki, menjadi pusat perhatian para lelaki, baik itu dengan kecantikan wajahnya, make up-nya, atau kemolekan tubuhnya terlihat, ataupun juga kebagusan pakaiannya, sehingga para lelaki nanti naik syahwatnya dan membuat mereka mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Kemudian yang kedelapan, yaitu an taghudda basaraha wa an tahfadha farjaha. Petunjuk Al-Quran terhadap wanita muslimah adalah menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Siapa yang menundukkan pandangan, tidak meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan, baik laki-laki ataupun wanita muslimah, maka dia pasti akan terjaga kemaluannya. Pasti akan terjaga kemaluannya. Baik. Pada pertemuan sebelum Ramadan dan juga sebelum pandemi COVID-19, kita sudah sampai di sini. Kita sekarang membicarakan lanjutannya. Penulis Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala mengatakan, wa min hidayatil Qur'an lil mar'atil muslimah alla tattali'a li syai'in min khasa'is rijal wa sifatih. Qala ta'ala wa la tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabat. Was'alullaha min fadlih. Wa qala Allah ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Yang artinya termasuk petunjuk Al-Quran terhadap wanita muslimah adalah hendaknya seorang wanita muslimah tidak menilik kepada sesuatu dari kekhususan para lelaki dan sifat-sifat yang khusus untuk para lelaki. Ya, jadi tidak diperbolehkan seorang wanita muslimah mereka untuk ingin seperti lelaki, baik itu di dalam perkara sosial ataupun di dalam perkara agama, ibadah, ya. Maka ada batasan-batasan yang seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan untuk semisal dengan para lelaki. Kemudian Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah menyebutkan dalil, yaitu surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau, dan janganlah kalian iri hati, ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Lirrijal nasibum mimma iktasabu, karena bagian laki-laki ada bagian daripada yang mereka sudah lakukan. Walin nisa nasibum mimma iktasaban, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadlih, mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Coba kita baca tafsiran dari ayat ini, dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini menyebutkan riwayat. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Imam Mujahid bin Jabr, seorang tabi'i. Imam Mujahid meriwayatkan, qalat Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, yaghzur rijal wala naghzu walana nisful mirath. Nah, lihat di sini. Wahai Rasulullah, kata Ummu Salamah, para lelaki berjihad di jalan Allah, kami para perempuan tidak berjihad. Nah, ini maksudnya, jangan iri hati antara laki-laki dengan perempuan di dalam syariat Islam, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur dengan sebaik-baiknya syariat tersebut bahwa berjihad kewajibannya hanya untuk para lelaki.
Kemudian kata Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha ummul mukminin. Dan kami para wanita hanya memiliki setengah dari harta waris dari yang didapatkan oleh para lelaki. Sebagaimana dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirrijali lidzakari mithlu hadzil unthayain." Seorang lelaki memiliki dua bagian yang dimiliki oleh para perempuan. Nah, ini yang ditanyakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka kemudian turunlah ayat ini, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Ini riwayat yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi itu maksudnya, ya, itu maksudnya. Dan kemudian juga Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menafsiri ayat ini. Kata Abdullah bin Abbas, "Atat imra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang wanita datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu wanita tersebut berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, lidzakari mithlu hadzil unthayain." Kenapa lelaki memiliki seperti dua bagian perempuan? Wa syahadatu imra'atain birajul. Dan persaksian dua perempuan seperti persaksian satu laki-laki. Ini kenapa? Fanahnu fil amali hakadha. Kami di dalam beramal demikian. In amilat imra'atun hasanah kutibat laha nisfu hasanah. Seorang perempuan kalau melakukan amal ibadah, maka berarti menurut perempuan ini dia akan mendapatkan pahala setengah. Dia akan mendapatkan pahala setengah dibandingkan laki-laki yang beramal. Laki-laki mendapatkan pahala sempurna. Maka turunlah ayat ini. Wala tatamannau, dan janganlah kalian iri hati. Fa innahu adlun minni wa ana sana'tuhu. Kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud janganlah kalian iri hati, sesungguhnya itu adalah keadilan dariku. Dan aku yang membuatnya. Dan perbuatan Allah tidak boleh dikatakan kenapa. Ya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, dan manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tafsiran kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Imam As-Suddi rahimahullahu taala berkata kepada dalam tafsiran ayat ini, فإن الرجال قالوا نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء كما لنا في السهام سهمان وقالت النساء نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداء فإنا لا نستطيع أن نقاتل ولو كتب علينا القتال لقاتلنا فأبى الله ذلك ولكن قال لهم سلوني من فضلي Qala laisa bi'aradid dunya. Artinya, kata Imam As-Suddi rahimahullah, sesungguhnya para lelaki berkata, kami menginginkan pahala lebih banyak daripada para perempuan. Sebagaimana kami memiliki dua bagian di dalam harta waris. Para perempuan berkata, kami menginginkan pahala lebih banyak dari para lelaki yang mati syahid. Sesungguhnya kami perempuan tidak bisa berjihad. Ya, kalau seandainya diwajibkan atas kami berjihad, maka niscaya kami akan berjihad. Maka Allah enggan akan hal itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mintalah kalian kepadaku dari karuniaku. Tapi hukum Allah tetap seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini yang dimaksud dengan la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kalian iri hati terhadap apa yang karuniakan oleh Allah kepada sebagian kalian dari sebagian yang lain, yaitu dalam perkara-perkara
dunyawi, ya, karena perkara ukhrawi sama. Taib. Kemudian penulis membawakan ayat yang kedua, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang artinya para lelaki pemimpin atas para perempuan. Ya, para lelaki pemimpin atas para perempuan. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menafsiri ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Karena tafsiran ayat tidak boleh kita ngambil dari kantong sendiri. Meskipun Anda pintar bahasa Arab, tidak boleh menafsirkan ayat Al-Quran seenaknya. Kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di tengah kaum muslimin akibat penafsiran-penafsiran terhadap ayat ataupun hadis dari pemahaman sendiri. Ya, karena setiap orang mempunyai tingkatan kepintaran, setiap orang mempunyai hawa nafsu, setiap orang mempunyai kepentingan, akhirnya menafsirkan sendiri-sendiri. Maka saya berusaha sangat agar setiap kali ada ayat yang disebutkan oleh penulis, kita kembali ke kitab-kitab para ulama rahimahumullah ta'ala. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Bima anfaqu min amwali bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian para lelaki atas sebagian lain, yaitu sebagian wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan oleh karena para lelaki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Kata Imam Ibnu Katsir, maksud dari ayat ini adalah ar-rajulu qayyimun 'alal mar'ah. Lelaki pemimpin atas perempuan. Ai huwa ra'isuha. Itu maksudnya dia adalah pemimpinnya, wa kabiruha, dan orang yang besar atasnya, wal hakimu 'alaiha, dan pemutus keputusan atas perempuan, wa mu'addibuha idza wajjat, dan memberikan pengajaran jika perempuan tersebut menyimpang, melenceng. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian lelaki di atas sebagian perempuan. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, li'anna ar-rijala afdalu minan nisa, war rajulu khairun minal mar'ah. Karena para lelaki lebih utama dibandingkan para perempuan. Dan seorang lelaki lebih baik daripada seorang perempuan. Walihadza kanatin nubuwatu mukhtassatan birrijal. Oleh sebab itulah kenabian khusus untuk bagi para lelaki. Wa kadzalikal mulkul a'zam. Demikian juga kepemimpinan yang besar. Kepemimpinan yang besar seperti pemimpin negara, kekhalifahan, presiden, ya, pemimpin daerah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Kemudian Allah berfirman lagi, wa bima anfaqu min amwalihim. Dan oleh karena para lelaki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ai minal mahr wan nafaqat wal kulf allati aujabaha Allahu alaihim. Ini dia. Ini jawaban kenapa para lelaki ketika mendapatkan harta waris itu mendapatkan seperti dua bagian yang didapatkan oleh perempuan. Karena mereka harus membayar mahar. Mereka harus memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya. Mereka mempunyai tanggungan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka, seperti menafkahi orang tua, menafkahi anak yang belum bekerja. Lahunna fi kitabih wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah telah mewajibkan hal tersebut atas para lelaki untuk memberikan nafkahnya kepada para istrinya di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Farrajulu afdalu minal mar'ah fi nafsihi wa lahul fadlu 'alaiha wal ifdal. Dan seorang lelaki lebih utama dari seorang perempuan di dalam dirinya, dan ia memiliki jasa atas perempuan tersebut dan juga pemuliaan. Fanasaba an yakuna qayyiman 'alaiha. Oleh sebab itulah pantas para lelaki pemimpin
ya, di dalam keluarganya. Maka saya ingatkan kepada para suami, jangan malah menjadi yang dipimpin oleh istrinya, tetapi jadilah pemimpin di dalam rumah tangga Anda. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walir rijali 'alaihinna darajah. Dan para lelaki memiliki tingkatan lebih dari para perempuan. Surah Al-Baqarah ayat 228. Coba kita lihat tafsiran dari para imam tafsir, di antaranya Abdullah bin Abbas. Apa yang dimaksud ar-rijal qawwamuna 'alan nisa? Ya. Sambil cuci tangan ya. Apa yang dimaksud ar-rijal qawwamuna 'alan nisa? Ahibati hafizakumullah taala, yang dimaksud dengan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, umara 'alaiha ay tuti'uhu fima amaraha bihi min ta'atih. Artinya, para lelaki adalah pemimpin atas perempuan. Maksudnya, seorang perempuan mentaati para suaminya di dalam perintah-perintah yang merupakan ketaatan. Wa ta'atu an takuna muhsinatan ila ahlihi hafizatan limalih. Lihat, ini penting bagi para perempuan. Ketaatan kepada suami dari seorang istri adalah hendaknya dia baik kepada keluarga suami. Lihat para istri. Ya, hendaknya dia baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami. Ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika seorang lelaki menjadi pemimpin bagi perempuan, bagi istrinya, maka berarti salah satu maknanya adalah sang istri wajib taat dan berbuat baik kepada suaminya. Salah satu perbuatan baiknya adalah seorang istri berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami. Ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Begitu juga disetujui tafsiran ini oleh Muqatil bin Hayyan, kemudian Imam Ismail As-Suddi, kemudian Ad-Dhahhak bin Muzahim rahimahullahu taala. Adapun Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, "Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tasta'iddihi ala zawjiha annahu latamaha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qisas. Fa'anzalallahu azza wa jal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' al-ayah. Faraja'at bighairi qisas." Al-Hasan Al-Basri bercerita, ini meskipun ini ceritanya adalah mursal karena seorang tabi'i bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang tabi'i bercerita tentang Nabi Muhammad langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal tabi'i tersebut belum bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mursal. Tetapi kita ceritakan, ada seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu bahwa suaminya menempelengnya. Suaminya nempelengnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu qisas, bayar lagi, tempeleng lagi. Lalu Allah turunkan ayat, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Seorang para lelaki pemimpin bagi para istrinya. Maka akhirnya sang istri tersebut pulang tanpa ada qisas. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Nah, kalau sudah kita pahami itu, saya ingin menambahkan sekarang beberapa poin penting, ya. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak boleh disamakan dengan perempuan. Ya. Ini yang ada istilah kesetaraan gender. Apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Dikenal juga dengan keadilan gender. Adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat qadrati. Ini dalam beberapa hal tidak dibenarkan. Ya, kesetaraan gender. Nanti di poin selanjutnya ada Islam menganut kesetaraan gender dalam beberapa hal, tapi dalam beberapa hal tidak dibenarkan dalam Islam.
Jadi kesetaraan gender tidak mutlak bisa diterapkan di dalam umat Islam, tidak mutlak juga bisa ditinggalkan. Karena ada kesetaraan gender yang sama antara laki-laki dengan perempuan, yaitu identitas gender mereka yang bersifat kodrati, sama, bisa ada kesamaan. Misalkan nanti saya sebutkan iman, amal soleh, diganjar, disiksa, dan semisalnya kita akan sebutkan nanti. Nah, ada kesetaraan gender yang tidak bisa disamakan. Sebagaimana firman Allah yang disebutkan di sini. Surat Ali Imran ayat 36. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak seperti perempuan. Ahibati, hafizakumullah ta'ala, kita harus paham betul bahwasanya Islam mempunyai prinsip juga tentang kesetaraan gender. Misalkan sama-sama makhluk. Laki-laki dan perempuan setara gendernya bahwa dia sama-sama makhluk. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Jadi sama-sama makhluk. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 6. Khalaqakum min nafsin wahidah, thumma ja'ala minha zawjaha. Yang artinya khalaqakum. Allah telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Nah, ini sama-sama. Laki-laki dan perempuan semuanya anak keturunan Adam. Kemudian setelah itu Allah menjadikan pasangan-pasangan bagi kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran, Islam menganut kesetaraan gender dari sisi persamaan penciptaan. Bahwasanya laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Allah, sama-sama keturunan anak Adam. Tetapi kemudian Islam tidak menganut secara mutlak tentang kesetaraan gender. Makanya Allah berfirman tadi dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Yang artinya para lelaki pemimpin atas perempuan. Tidak bisa disamakan. Sebagaimana laki-laki berhak memimpin, perempuan pun bisa berhak memimpin. Tidak. Karena kita tunduk kepada nas. Dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW yang merupakan wahyu dari Allah secara proporsional dan juga secara hikmah. Nah, kemudian, sekarang ahibati hafizakumullah ta'ala, saya akan sebutkan apa saja perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama yaitu kekhususan kenabian dan kerasulan hanya milik para lelaki. Kekhususan kenabian dan kerasulan hanya milik para lelaki. Sebagaimana surat Yusuf ayat 109. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihi. Yang artinya, dan tidaklah kami utus Rasul sebelum engkau kecuali para lelaki. Kecuali para lelaki. Nah, di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian ulama, bahkan ulama salaf mengatakan bahwa ada nabi atau rasul dari para perempuan. Ada nabi atau rasul dari para perempuan, ya. Kita sudah menyebutkan bahwa pendapat yang lebih kuat, nabi dan rasul itu adalah dari para laki. Berdasarkan surah Al-Anbiya ayat 7 tadi. Ayat 7 tadi. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihi. Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali para lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Dan ini banyak hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah bahwa risalah wahyu
nabi atau wahyu kerasulan itu mengkonsekuensikan untuk berdakwah, untuk menyampaikan risalah kepada para laki dan kepada para perempuan. Dan konsep risalah, konsep wahyu mengkonsekuensikan juga untuk berjuang menegakkan risalah tersebut. Dan ini semua cocoknya laki-laki, tidak perempuan. Itu satu. Konsep risalah mengkonsekuensikan dakwah, mengkonsekuensikan jihad, mengkonsekuensikan berperang, mengkonsekuensikan membela. Dan ini cocoknya para lelaki, bukan para perempuan. Itu satu. Yang kedua, wahyu kenabian atau kerasulan itu mengkonsekuensikan kepemimpinan seorang rasul atas orang-orang yang mengikutinya. Karena di dalam situ ada perintah, ada larangan, ya, ada pemutus keputusan di dalam kewahyuan kenabian dan kerasulan tersebut. Dan ini cocoknya dimiliki oleh para laki, tidak dimiliki oleh para perempuan. Dua. Yang ketiga, sifat gentleman ataupun maskulin itu lebih sempurna dibandingkan sifat feminin. Karenanya Allah berfirman, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki pemimpin atas para perempuan. Surah Nisa ayat 34. Kemudian yang keempat, perempuan menghadapi beberapa situasi yang menyebabkan akhirnya dia harus terhenti dari beberapa tugas. Di antaranya saat haid, saat mengandung, saat melahirkan, saat nifas, saat menyusui, dan seterusnya. Nah ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Taib, itu kerasulan ya. Kerasulan bahwasanya sepakat para ulama rahimahumullahu ta'ala tidak ada yang jadi rasul kecuali para laki. Adapun kenabian, maka sebagian ulama seperti Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Hazm menyebutkan, berpendapat bahwa ada nabi dari para perempuan. Di antaranya yaitu Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Dan dalil-dalil mereka yang mereka pakai adalah dalil-dalil yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kepada Maryam misalkan ada namanya istifa, yaitu pemilihan. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu dan mensucikanmu dan memilihmu dari seluruh wanita sealam semesta. Maka pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini pendapat dari para ulama tersebut adalah pendapat yang lemah, tidak kuat, disebabkan beberapa sebab. Yang pertama, bahwa sebagian orang yang membedakan antara Rasul dengan Nabi di dalam pendefinisian, bahwa Nabi adalah seorang yang diberikan wahyu oleh Allah dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Maka ini pendefinisian yang kurang. Karena bahwa pembeda pendefinisian antara Nabi dan Rasul bukan pada si Rasul atau seorang Rasul diberikan wahyu oleh Allah dan kemudian diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Sedangkan seorang Nabi diberikan wahyu oleh Allah dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Tidak demikian. Ini adalah pendapat yang kurang tepat. Sedangkan pendapat yang tepat adalah Rasul diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada kaum yang menentangnya. Seorang Nabi diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan risalah, tetapi kepada kaum yang menyepakatinya. Nah ini dia.
Jadi tidak benar kalau seandainya ada nabi dari kaum perempuan, kemudian karena nabi dari pengertian nabi adalah orang yang diberikan wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Ini tidak benar. Nah, yang kedua, kalau seandainya dikatakan ada seorang nabi dari perempuan, seperti misalkan Maryam, seperti misalkan ibunya Musa alaihassalam, kemudian Asia, dikatakan bahwa mereka bertiga ini adalah seorang nabi dari perempuan, maka kita katakan mereka mendapatkan wahyu dari mimpi. Taib. Seseorang mendapatkan sesuatu bisa juga dari mimpi. Artinya tidak khusus untuk para nabi saja. Ya, tidak khusus untuk para nabi saja. Kemudian juga yang ketiga, kita katakan bahwa tidak setiap orang yang dibicarai oleh para malaikat itu seorang nabi. Tidak seperti setiap orang yang dibicarai oleh para malaikat adalah seorang nabi. Kemudian yang keempat, tidak ada hujjah bagi orang-orang yang berpendapat ada seorang nabi dari kaum perempuan dengan dalil-dalil istifa. Allah memilih. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengistifa, memilih dari selain para nabi. Di antaranya surat Fatir ayat 32, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara yang kami pilih tersebut ada yang dia berbuat zalim, bermaksiat, ada yang muqtasid, mengerjakan hal-hal yang wajib-wajib saja, ada yang sabiqun bil khairat. Ada orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini menunjukkan bahwa istifa, pemilihan dari Allah bukan hanya untuk para nabi saja. Berarti apabila para malaikat mengatakan kepada Maryam bahwa Allah telah mengistifa, memilih engkau, bukan berarti beliau adalah seorang nabiyah, seorang wanita nabi dari kalangan perempuan. Taib. Kemudian kekhususan yang kedua, laki-laki dibanding perempuan adalah kekhususan wajibnya jihad syar'i, khusus bagi laki-laki. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Ya Rasulullah, alla naghzuwa wa nujahida ma'akum." Wahai Rasulullah, apakah kami tidak boleh berperang dan berjihad bersama kalian? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lakunna ahsanal jihad wa ajmalahu." Kalian memiliki jihad yang utama dan yang baik. Al-hajju, hajjun mabrur, yaitu berhaji. Ya. Maka kemudian setelah itulah Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah meninggalkan haji selama hidup beliau, karena sama dengan jihad. Kekhususan yang ketiga, yaitu kekhususan membimbing istri dan anak-anak, mengajari ilmu agama, mengajari adab. Nah, ini kekhususan bagi para suami. Bukan terbalik, malah istrinya yang menjadi pengajar bagi suaminya. Ini tidak benar. Wahai para suami, malu kalau seandainya diajari istri. Anda yang wajib semestinya mengajari istri. Sebagaimana surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian yang keempat, yaitu kekhususan persaksian seorang perempuan setengah dari persaksian seorang lelaki. Ya. Jadi kalau seandainya satu laki-laki bersaksi, ini sama dengan dua perempuan bersaksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, "Wastashhidu shahidaini min rijalikum. Fa in lam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardana minasy-syuhada an tadhilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra." Artinya, bersaksilah kalian dua saksi dari para lelaki kalian.
Jika tidak ada dua lelaki, maka satu lelaki dengan dua perempuan yang kalian ridhai dari para saksi. Karena salah satunya mungkin menyimpang dan diingatkan oleh satu yang lain. Nah ini yang keempat. Kemudian yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan. Yang kelima adalah harta waris yang diwarisi oleh seorang perempuan lebih sedikit dibandingkan yang diwarisi oleh para lelaki. Secara umum ini ya, secara umum. Karena mungkin dalam beberapa keadaan bisa saja perempuan lebih banyak dibandingkan para lelaki. Hal ini berdasarkan surah Nisa ayat 7, lirrijal nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Allah berfirman, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsayain. Allah mewasiatkan bagi kalian di dalam perkara anak-anak kalian. Seorang anak lelaki mendapatkan seperti bagian dua anak perempuan. Seorang anak laki-laki mendapatkan seperti dua bagian anak perempuan. Surah An-Nisa ayat 11. Dan kita sebagai seorang muslim cuma bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Kenapa? Wallahu bikulli syai'in alim. Karena Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, kemudian juga ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk di dalam perihal yang perlu diperhatikan adalah yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah dalam perihal talak. Talak hanya ada di tangan seorang lelaki, yaitu seorang suami, tidak di tangan seorang istri. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 1, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa. Wahai Nabi, jika kalian mentalak istri-istri. Nah, ini menunjukkan bahwa hak talak ada pada suami, tidak ada pada istri. Makanya saya nasihatkan kepada istri, para perempuan nih, perhatikan ya, yang terzalimi. Bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun dizalimi oleh suaminya. Tidak juga dicerai oleh suaminya. Tidak juga dinafkahi oleh suaminya. Atau perasaannya disakiti oleh suaminya. Maka saya nasihatkan kepada wanita-wanita muslimah agar jangan sampai mau dizalimi oleh suamimu. Engkau berhak untuk mengajukan cerai kalau memang dia suami yang berhak untuk digugat cerai. Jangan mau dizalimi bertahun-tahun, bahkan sampai belasan tahun, puluhan tahun. Ya, ini jangan sampai. Anda juga berhak mencari kebahagiaan. Nah, selama suami belum mengatakan kata cerai, maka pada saat itu sang istri, meskipun dia terzalimi, tetap istrinya. Makanya di dalam agama Islam, istri berhak untuk menggugat cerai. Nanti menggugat cerainya ke pengadilan. Pengadilan yang memerintahkan suami untuk menceraikannya. Wallahu a'lam. Kemudian, ahibati hafizakumullahu ta'ala, termasuk dari hukum-hukum, ya, beberapa hukum yang ada bedanya antara laki-laki dan perempuan saya sebutkan ya sekarang. Di antaranya yaitu seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk berpuasa jika suaminya hadir di rumah, kecuali dengan izin suaminya. Ini dalam perihal puasa sunnah. Adapun seorang lelaki tidak harus izin dengan istri. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumil mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idznih." Seorang perempuan tidaklah boleh berpuasa dalam keadaan suaminya hadir. Maksudnya ada di dalam rumah, kecuali dengan izin suaminya. Seperti misalkan nih, ya kejadian seorang perempuan Ramadan kemarin mempunyai hutang karena haid. Lalu dia wajib bayar. Nah, itu tidak perlu izin.
wajib bayar karena itu adalah urusannya dengan Allah. Urusan dengan Allah lebih utama dibandingkan urusan dengan manusia. Wajib bayar dia. Tidak perlu izin dengan suaminya. Tapi kalau urusan puasa sunnah Syawal, maka dia perlu izin dengan suaminya. Ya, perlu izin dengan suaminya. Nah, inilah jawaban atas pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh berpuasa berpuasa sunnah Syawal dulu sebelum menunaikan yang wajib. Saya lebih condong kepada pendapat bahwa tunaikan yang wajib dulu, selesaikan hutangnya, baru setelah itu berpuasa sunnah. Karena yang wajib lebih didahulukan dengan puasa sunnah. Yang mengatakan boleh berpuasa sunnah dulu sebelum menunaikan yang wajib, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengqadha Ramadan di bulan Sya'ban. Maka kita jawab bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengqadha Ramadan di bulan Sya'ban, ya. Kemudian sepertinya beliau berpuasa di bulan Syawal, maka kita katakan mana dalilmu bahwa Aisyah radhiyallahu anha berpuasa di bulan Syawal dan beliau lebih menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang lebih utama, yaitu apa? Mengurus suaminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih utama dibandingkan mengerjakan puasa sunnah. Nah, seperti itu ya. Itu jawaban sebagian ulama rahimahumullah taala. Makanya akhirnya beliau mengqadha Ramadan di bulan Sya'ban sebelum Ramadan tahun depan. Karena kita tidak punya dalil bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha berpuasa di bulan Syawal ketika dalam hadis tersebut. Dan bahkan beliau lebih utama mengerjakan yang lebih utama, yaitu apa? Mengurus suaminya Nabi Muhammad SAW, karena mengurus suami ini wajib, sedangkan puasa Syawal hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Dan sebagai pengetahuan, di bulan Ramadan kemarin, ini kisah saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Di bulan Ramadan kemarin, istri saya punya hutang haid 6 hari. Taib. Karena saya mengambil pendapat bahwasanya didahulukan membayar hutang Ramadan, kemudian baru puasa Syawal nantinya, maka akhirnya beliau ikut berpuasa. Saat kita puasa Syawal, ikut berpuasa 6 hari selesai. Akhirnya merasa plong karena hutangnya sudah selesai. Adapun puasa Syawal, mau beliau kerjakan, mau tidak beliau kerjakan, maka merdeka gitu kan, hukumnya sunnah. Sedangkan hutang-hutang ini ya hukumnya wajib, lebih didahulukan. Ya, lebih didahulukan. Nah, seperti itu memotivasi seseorang untuk membayar hutang sesegera mungkin, meskipun tidak wajib untuk sesegera mungkin. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau membayar hutangnya di bulan Sya'ban yang akan datang. Tapi tadi saya katakan bahwasanya lebih cepat, lebih baik, ya. Adapun puasa Syawalnya selesai. Puasa Syawalnya dia terserah mau puasa mau tidak. Itu pun terserah saya nantinya. Saya izinkan puasa, saya nggak izinkan nggak puasa. Dan itu tidak mengapa. Ya, demikian. Nah, kemudian ahibati, termasuk di dalamnya juga adalah ketika sholat. Kalau makmum, maka lelaki dia mengucapkan subhanallah. Kalau imamnya sedang salah, mengoreksi imam, maka dia ucapkan subhanallah. Adapun perempuan, maka dia bertepuk. Ya, bertepuk. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, at-tasbih lirrijal wa tasfiq lin-nisa. Ucapan subhanallah untuk para lelaki, ucapan menepuk tangan untuk para perempuan. Kemudian juga dalam perihal rambut, haram bagi perempuan untuk menggundur rambutnya. Sedangkan laki-laki tidak mengapa untuk menggundul rambutnya. Perempuan hanya boleh memendekkan rambutnya saja. Ini terutama ketika bertahallul dari ihram. Sebagaimana hadis dalam riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa 'alan nisa'i al-halq wa innama 'alan nisa'i taqsir." Tidak ada kewajiban atas perempuan saat bertahallul dari ihram itu menggundur rambutnya, tidak seperti laki-laki.
dan sesungguhnya perempuan hanya dibolehkan untuk memendekkan rambutnya. Kemudian hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini juga berkaitan dengan seorang perempuan. Bagaimana beda antara laki-laki dan perempuan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau seandainya sujud boleh untuk makhluk, maka aku perintahkan sujud seorang istri sujud kepada suaminya. Ya, seorang istri sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian di dalam perihal saf salat, laki-laki paling utama di depan, perempuan paling utama paling belakang. Nah, itu dia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Saf paling terbaik bagi para lelaki adalah yang paling depan. Dan paling terburuk adalah yang paling akhir. Saf paling baik bagi para perempuan adalah yang paling akhir. Dan paling terburuk adalah paling depan. Nah, kemudian juga dalam perihal sholat, tempat sholat. Tempat sholat wajib bagi laki-laki adalah di masjid. Nah, beda dengan perempuan. Perempuan lebih baik sholatnya di rumah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, khairu masajidin nisa buyutuhunna. Sebaik-baik tempat masjid-masjid para perempuan adalah rumah-rumah mereka. Adapun laki-laki tidak. Nah, ini tidak bisa disamakan nih. Jadi kesetaraan gender tidak mutlak di dalam agama Islam. Jumat wajib bagi laki-laki, sedangkan perempuan tidak wajib. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud dari Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jum'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslim fi jama'ah illa ala arba'ah. 'Abdin, mamlukin, aw imra'atin, aw sabiyin, aw maridin." Jumat itu adalah sesuatu perihal yang wajib atas setiap muslim secara berjamaah, kecuali 4 orang, yaitu hamba sahaya, atau perempuan, atau anak kecil, atau orang yang sedang sakit. Kemudian yang terakhir yaitu akikah. Akikah beda laki-laki dengan perempuan dalam agama Islam. Nah, untuk laki-laki 2 kambing, untuk perempuan 1 kambing. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-aqiqatu haqqun 'anil ghulam syatan mutakafiatan wa 'anil jariyah syah." Akikah kewajiban atas 2 anak perempuan, 2 kambing yang sama, dan kewajiban atas 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, akikah kewajiban atas anak laki-laki 2 kambing, dan atas anak perempuan 1 kambing. Beda itu ya. Nah, ini beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Makanya perempuan la tatamannau, jangan berangan-angan seperti laki-laki, karena kodratnya memang sudah perempuan. Jadi Islam menganut ada beberapa hal kesetaraan gender, yang mana ini adalah identitas gender secara kodrati, maka kita harus pahami betul-betul. Penciptaan, amal ibadah, ancaman, janji, surga, semuanya itu sama antara laki-laki dan perempuan yang berislam. Ada beberapa hal yang tidak sama dan tidak bisa disamakan. Jadi tidak secara mutlak Islam menganut setara gender. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad. Saya kembalikan kepada pembawa acara Saudara Ari hafizahullahu taala. Naam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan keberkahan bagi kita sehingga bisa mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan di layanan telepon. Pertanyaan pertama kami awali dari pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana pendapat Ustadz jika ada seorang lelaki yang menikahi wanita yang agamanya lebih unggul dibanding lelaki tersebut? Apakah semacam ini tercela dalam agama? Mohon nasihatnya Ustadz untuk lelaki tersebut. Barakallahu fikum. Silakan Ustadz. Taib, ahibati hafizakumullah ta'ala. Para ulama rahimahumullah ta'ala
menyebutkan bahwa memang disyariatkan untuk mencari yang sekufu di dalam pernikahan. Tetapi yang dimaksud sekufu adalah seagama. Ini yang paling utama. Yang dimaksud dengan sekufu adalah seagama. Karena Rasulullah SAW bersabda, ditujukan kepada para lelaki, tungkahul mar'atu li arba'. Seorang perempuan dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha, wa li diniha. Fadhfar bidzatid din, taribat yadah. Karena kecantikannya, karena kedudukannya, karena hartanya, dan karena agamanya. Dahulukanlah yang memiliki agama, maka engkau akan beruntung. Begitu juga seorang perempuan. Konsep mencari suami adalah yang seagama dan agamanya baik. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika seorang laki-laki datang kepada kalian dan kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengan anak perempuan kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa yang disyariatkan untuk sekufu setara adalah perihal agama. Minimal seagama. Nah, adapun permasalahan nanti kemampuan ilmiah agama berbeda antara laki-laki dan perempuan, maka ini tidak terlalu signifikan untuk dilihat. Tetapi penting untuk dilihat. Ya, yang paling penting adalah seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang wanita muslimah. Meskipun dia boleh menikah dengan wanita ahlul kitab, tetapi sekufu lebih utama dan disyariatkan. Nah, adapun di dalam pertanyaan tadi bahwa seorang perempuan keagamaannya secara ilmu agama lebih tinggi dibandingkan ilmu agama lelaki, maka selama itu masih seagama, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Nanti suaminya diajak untuk menuntut ilmu agama. Ya, suaminya diajak untuk menuntut ilmu agama. Artinya, kalau terjadi juga pernikahannya sah. Cuma tentunya kalau ditanya mana yang lebih utama, maka lebih utama mencari laki-laki yang ilmu agamanya tinggi dan juga mengamalkan ilmu agama tersebut. Ini jawaban saya. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih pada Ustadz yang telah memberikan jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin menghubungi kami dan bertanya langsung via telepon. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Ibu Risna di Tangerang. Ya, silahkan pertanyaannya. Afwan Ustadz, mau nanya. Waktu itu kan ada ahwat. Dia ngomong gini, Pak Ustadz. Dia kan lagi mencari barangnya yang hilang. Pada saat dia mencari barangnya, dia nanya ke keluarganya. Dia bilang, demi Allah, tadi barang ini saya taruh sini. Dia ngotot. Nah, sudah itu, nggak lama sudah itu dia ngomong demi Allah itu, pas dia cari di rumah ternyata barang tersebut ketemu lagi di rumahnya. Dia kan mengatakan demi Allah itu kan karena ketidaksengajaan, karena ketidaktahuan atau lupa. Itu apakah harus diwajibkan kafarat juga, Pak Ustadz? Ya, baik. Nah, ini yang pertanyaan kedua, kalau perempuan sholat Jumat itu lepas juga kewajiban sholat zuhur, Pak Ustadz. Ya, baik. Pak Ustadz, syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Karena dia sudah bersumpah dan ternyata sumpahnya tidak benar, maka berarti dia harus membayar kafarat yamin namanya, kafarat sumpah. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 86. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharatu masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu shahrayn fasiyamu thalathati ayyam.
Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum wahfadhu aimanakum. Yang artinya surah Al-Maidah ayat 89, Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Nah, ini maksudnya adalah kalau seandainya seseorang sudah bersumpah, maka dia wajib untuk menunaikan sumpahnya tersebut. Ya, dia wajib untuk menunaikan sumpahnya tersebut. Nah, itu yang terjadi pada pertanyaan yang disebutkan. Dia menyebutkan bahwasanya demi Allah saya sudah, ternyata sumpahnya salah. Maka dia harus bayar kafarat tersebut. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Dia sengaja itu menyebutkan sumpah. Masalah sumpahnya salah atau benar itu bukan ukuran. Yang jelas dia sengaja menyebutkan sumpah. Ya, tentang yang disumpahinya itu salah atau benar itu bukan ukuran. Tapi dia sengaja menyebutkan sumpah. Nah, kalau seandainya dia mengatakan saya wallahi demi Allah. Dia bukan untuk bersumpah, bukan untuk benar-benar, tapi hanya sekedar menekankan pembicaraan, tidak dimaksudkan untuk sumpah-sumpah tersebut, maka itu tidak dihukum. Allah hanya menghukum sumpah disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat atas sumpah tersebut ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian. Atau memberi pakaian kepada mereka. Jadi bisa bersedekah 1 kali makan kepada 10 orang miskin. Atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Barang siapa yang tidak sanggup boleh berpuasa 3 hari. Ya, 3 hari. Ini kafaratnya. Silahkan pilih dari itu. Jadi kafarat ini jenisnya boleh dipilih. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, khusus seputar pembahasan ini. Kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Apabila suami suka berbicara kasar dan akhlaknya kurang baik, apakah di sini istri boleh bertahan dan menyimpan semua masalah rumah tangganya sendiri karena tidak ingin orang tua bersedih jika melihat anaknya bercerai? Silahkan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya menambahkan apa yang saya jawab tentang sumpah tadi. Jadi kafaratnya memberi makan kepada 10 fakir miskin atau memberi pakaian. Yang kedua yaitu memerdekakan budak. Yang ketiga yaitu berpuasa 3 hari berturut-turut. Silahkan pilih salah satu dari 3 ini. Silahkan pilih salah satu dari 3 ini. Dan untuk memberi makan itu sekitar setengah sa'. 1 sa' itu 4 mud. 4 mud, 1 mud itu begini. 4 kali. Ya. Nah, itu 1 sa'. Setengahnya berarti 2 kali begini. 2 beras. 2 telapak tangan orang normal dewasa 2 kali. Telapak tangan orang normal dewasa 2 kali. Kemudian dia berikan kepada fakir miskin. Atau kiloannya sekitar 1,5 kilo. Nah, itu tambahan. Adapun pertanyaan tadi, perempuan ini seorang istri. Dia tidak sanggup untuk mendapati suaminya yang berlaku kasar, berkata kasar, dan semisalnya. Tapi dia juga tidak mau menyakiti orang tuanya. Karena orang tua anak tidak mau nanti orang tuanya sedih gara-gara anaknya bercerai. Maka jawabannya adalah, kita wajib menjaga perasaan orang tua. Tetapi kita juga wajib untuk menjaga diri kita agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang diinginkan. Sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan kepada istri yang seperti ini, jika memang suami tersebut melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal, seperti dalam perkara akidah, atau ibadah, ataupun muamalah, dan kemudian sang istri dia merasa terzalimi, tidak sanggup untuk bertahan. Dia bertahan hanya karena
menjaga perasaan orang tuanya agar tidak sedih, maka pada saat itu tidak boleh menzalimi diri sendiri. Dia wajib untuk keluar dari kezaliman tersebut. Tapi kalau seandainya sang istri merasa dia bisa bersabar atas kesalahan-kesalahan suami, ya, maka dia bersabar. Tetapi resikonya tadi, dia akhirnya berat di dalam kehidupannya. Susah untuk mendapatkan kata sakinah, apalagi mawaddah, apalagi rahmah. Cuma saya ingatkan, apabila seorang suami tidak sholat, melakukan kesyirikan, maka wajib bagi istri untuk meminta cerai meminta cerai, menggugat cerai dari suaminya. Atau menggugat cerai suaminya maksudnya. Karena seorang muslimah tidak boleh di bawah kepemimpinan musyrik atau kafir. Orang yang tidak sholat kafir. Dan orang yang melakukan kesyirikan berarti dia musyrik. Maka tidak diperbolehkan seorang wanita muslimah dipimpin oleh seorang musyrik atau seorang kafir. Maka wajib dia untuk menggugat cerai suaminya yang tidak sholat. Ataupun melakukan penyimpangan akidah seperti kesyirikan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat-nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kami berikan satu lagi kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung seputar pembahasan ini. Di layanan telepon. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Hamba Allah di Banten. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, ada seorang ahwat, dia itu pernah di KDRT sama suaminya. Dia ringan tangan. Dan dia juga kalau berantem sama suaminya, istilahnya seluruh isi kebun binatang keluar kata-katanya Pak Ustadz. Tapi suaminya ini memiliki 3 istri. Dia, si perempuan ini istri kedua. Tapi si suami ini nggak sanggup menafkahi si istri kedua ini. Yeah. Istri ketiganya pun juga ditelantarkan sama dia, tidak dinafkahi. Dia memberikan nafkah istri pertama pun juga dia nggak sanggup. Istri pertama mencari uang sendiri. Tapi dia tidak mau menceraikan ketiganya, Pak Ustadz. Nah, itu bagaimana? Apakah istri kedua ketiganya itu tanpa harus diceraikan oleh suaminya, dia meminta tolong kepada orang lain untuk diceraikan, tapi dia posisinya istri kedua ketiga ini dinikah siri, Pak Ustadz. Itu bagaimana caranya untuk istri kedua ketiga ini untuk bisa menikah lagi, Pak Ustadz? Ya, syukron. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka jawabannya adalah sebelumnya saya ingin memberikan nasihat dulu, terutama kepada para perempuan yang ingin dijadikan sebagai istri kedua, istri ketiga, atau istri keempat. Maka Anda wajib untuk benar-benar teliti. Apakah laki-laki ini memang dia sanggup untuk menafkahi? Karena urusan berkeluarga bukan hanya urusan cinta, tetapi urusan nafkah juga. Ya, apalagi kalau sudah mempunyai si 1, 2, dan 3, serta 4. Maka saya nasihatkan kepada wanita muslimah, terutama yang ingin menjadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat, harus benar-benar teliti. Ini laki-laki benar-benar sanggup menafkahi atau tidak. Atau hanya cicip-cicip kemaluan saya. Ini saya vulgar ngomongnya. Cicip-cicip kemaluan aja. Ingin ingin lahan cocok tanam yang lain, ingin tubuh yang lain saja. Saya agak erosi kalau seandainya menghadapi pertanyaan seperti ini. Ya, karena banyak perempuan yang dizalimi dengan dalih poligami. Poligami adalah syariat yang mulia. Yang mengerjakannya tidak mungkin akan tercela. Semestinya ketika mempunyai istri 1, maka ketika dia mempunyai istri 2, dia lebih bahagia. Lebih sakinah, lebih mawaddah, lebih rahmah. Bukan malah
berantakan keluarganya. Maka saya nasihatkan sekali lagi kepada seluruh wanita muslimah, yang terutama yang ingin dijadikan istri kedua, istri ketiga, istri keempat, harus benar-benar teliti. Bukan hanya sekedar penampilan. Penampilan bisa dipura-purai. Bisa dipura-purai. Ya. Benar-benar teliti. Yang kedua, yaitu harus minta syarat, diberitahukan kepada istri pertama. Sehingga pernikahannya bukan siri secara agama saja, tetapi juga catatan sipil. Sehingga bergeraknya mudah. Suami membagi. Dan ini kan adil. Wajib adil. Suami membagi hari-harinya, dia nyaman. Tidak berbohong kepada istri pertama. Harus keluar kota, ada izin, ada rapat. Apalagi dalam keadaan kondisi pandemi COVID-19. Susah bagi-bagi itu. Kalau seandainya seseorang tidak jujur. Tidak wajib minta izin kepada istri pertama. Tetapi diberitahukan istri pertama. Bahwasanya saya berpoligami. Ini istri saya di gang 1, istri saya yang kedua di gang 3, istri saya yang keempat di gang 5. Ya. Jangan mau perempuan untuk dizalimi. Saya wallahi, demi Allah sangat kasihan. Banyak kejadian-kejadian seperti ini. Maka saya katakan untuk solusinya, meskipun Anda istri kedua, istri ketiga nikah secara siri tidak pakai catatan sipil, maka Anda berhak untuk menggugat cerai. Bawa permasalahannya ke kantor urusan agama. Saya sudah menikah dengan si fulan, ini buktinya. Entah itu foto, entah itu surat, entah itu apa, tanda tangan di atas matre. Ya. Makanya saya tidak setuju kalau seandainya pernikahan itu terlalu bermudah-mudah dalam pernikahan siri. Terutama tidak diketahui oleh istri yang pertama. Ya, kalau seandainya dia benar-benar bertanggung jawab, maka dia harus menanggung resiko. Istri pertama mungkin ngambek, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sebulan ngambek, kemudian setelah itu mungkin bisa. Ya. Bisa dia berikan pengertian kepada istri pertama, akhirnya mau menandatangani, akhirnya resmi nikahnya, baik secara agama ataupun secara catatan sipil, sehingga dua-duanya punya hak. Dan saya berpesan, kalau Anda menjadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat, hak Anda sama dengan istri pertama. Semuanya wajib adil. Enggak ada istri muda, enggak ada istri tua. Yang ada istri pertama mungkin umurnya lebih tua, istri kedua mungkin umurnya lebih muda. Adapun hak sama. Itu suamiku, kata istri pertama. Kata istri kedua, itu juga suamiku. Ayo loh, silahkan berebut sana. Ini saya ingatkan kepada wanita-wanita muslimah, jangan tertipu. Ya. Dan laki-laki yang tidak beristri masih banyak. Ini di studio saya banyak. Ya. Ini subhanallah. Saya tidak menggugat syariat poligami, itu syariat dari Allah. Itu adalah hukum Allah. Tidak boleh kita membencinya. Tetapi praktek yang terjadi seperti ini yang dibenci. Akhirnya terzalimi. Hanya cicip-cicip saja. Sebulan, 2 bulan. Apalagi ketika istri pertama takut. Kemudian istri pertama sebagai pemimpin di rumah. Ya, suami masuk ke dalam rumah seperti ayam sayur. Ini subhanallah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, perhatikan baik-baik. Maka saya katakan ajukan permasalahan Anda ke kantor urusan agama. Karena yang saya tahu seperti itu. Kemudian nanti kantor urusan agama memberikan rekomendasi untuk ke pengadilan agama. Akhirnya meskipun itu siri tetap bisa dianulir oleh pengadilan agama dan sang suami diminta untuk menceraikan istri kedua, istri ketiga. Anda, istri kedua, istri ketiga, istri keempat mempunyai hak
untuk hidup bahagia, sakinah, mawaddah, rahmah dengan laki-laki yang memang benar-benar bertanggung jawab. Laki-laki yang amanah, laki-laki yang bisa menafkahi. Demikian. Wallahu a'lam. Mohon maaf, jawaban saya agak erosi sedikit ya. Mohon maaf. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat serta jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmatnya untuk kita semuanya. Berikutnya kepada Ustadz kami berikan kesempatan untuk berikan ihtitam sebelum kami akhiri program acara ini. Silahkan Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati, hafidhakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Pesan ini saya tujukan kepada seluruh yang terdampak, terkonfirmasi positif COVID-19. Yang pertama, hendaklah ketika Anda mendengar, mengetahui secara pasti bahwa Anda terkonfirmasi COVID-19, positif COVID-19, bersabarlah. Bersabarlah dengan cara mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Karena itulah tanda orang-orang yang sabar yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabarlah dengan menahan lisan. Menahan lisan tidak mencaci maki takdir Allah. Menahan hati tidak menggerutu atas apa yang Allah telah takdirkan. Menahan anggota tubuh tidak melakukan hal-hal yang mungkar. Menempeleng wajah, menggundul rambut, memukul-mukul dada, berguling-guling, merobek-robek baju, bersabarlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika anak beliau Ibrahim alaihissalam radhiyallahu anhu meninggal, kemudian beliau menangis. Kemudian beliau ditanya, kenapa engkau menangis? Beliau mengatakan, innal aina la tadma'. Sungguh air mata bercucuran. Wa innal qalba la yahzan. Sungguh hati benar-benar sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Dan kita tidak mengucapkan kecuali yang meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah dengan tidak melakukan hal-hal yang mungkar. Kenapa? Karena dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'anallahu al-haliqah wasyaqah wassaliqah. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang apabila ditimpa musibah dia menggundur rambutnya. Kemudian merobek bajunya. Kemudian meraung-raung karena itu perbuatan jahiliyah. Ini pesan pertama, yaitu bersabarlah. Wahai kawan-kawanku kaum muslimin yang terkonfirmasi penyakit positif penyakit COVID-19. Yang kedua, berhusnudzanlah kepada Allah. Bahwasanya terkonfirmasi positif COVID-19 berarti dosa-dosa digugurkan oleh Allah. Berhusnudzanlah kepada Allah. Bahwasanya dengan terkonfirmasi positif COVID-19 berarti Allah menginginkan derajat seseorang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzanlah kepada Allah bahwasanya ketika terkonfirmasi positif penyakit COVID-19, Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin illa kaffarallahu biha khataya." Tidaklah seorang muslim tertimpa
rasa letih, rasa sakit, rasa gundah, rasa gelisah. Sampai satu duri yang menusuk tubuhnya. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtala'ahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Wahai Anda yang sedang terkonfirmasi positif penyakit COVID-19, Anda dicintai oleh Allah jika bersabar, jika berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzanlah kepada Allah bahwa Anda sembuh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana inda dhanni 'abdi bi. In dhanna bi khair fa khair wa in dhanna bi syarr fa syarr." Aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Jika hambaku bersangka baik, maka akan baik. Jika hambaku bersangka buruk, maka akan buruk. Teruslah bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda sembuh. Yakinkan dalam hati Anda sembuh, Anda sembuh. Bersyukurlah kepada Allah. Yang ketiga, isilah waktu selama masa isolasi saat sudah positif COVID-19 dengan hal-hal yang baik, yang ketaatan, seperti terus berdoa kepada Allah. Allah sangat suka Anda mengulang-ulang minta sembuh. Ya Allah, isfini. Ya Syafi, isfini. Ya Syafi, isfini. Wahai Maha Penyembuh, sembuhkan aku. Allahumma rabban nas, mudhibil bas. Isfi anta syafi, la shifa illa shifa. Wahai Rabbnya manusia, yang maha menghilangkan penyakit, sembuhkanlah penyakitku. Tidak ada yang menyembuh kecuali Engkau. Sembuhkanlah penyakitku yang tidak meninggalkan sedikit pun dari penyakit. Terus berdoa, isi waktu dengan doa. Yang kedua, isi waktu dengan baca Quran. Baca Quran penenang hati. Syifa lima fis sudur. Dia penyembuh atas apa yang ada di dalam hati. Hati kita saat terkonfirmasi positif COVID-19 mungkin sedang galau, gelisah, bagaimana nanti istri saya, anak saya, keluarga saya, keadaan saya dan sebagainya. Obati dengan baca Quran. Buka mushaf. Buka mushaf. Uthman bin Affan mengatakan, "Lau ya'lamuna ma fil Quran, ma syabi'at minhu." Kalau seandainya orang mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran, maka dia ma syabi'u minhu. Mereka tidak akan pernah puas dengan baca Al-Quran. Dan beliau membenci seseorang yang seharinya tidak memandangkan matanya kepada mushaf. Baca mushaf. Yang ketiga, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir menenangkan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Ingatlah, hati-hati akan tenang saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling utama setelah Al-Quran, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus itu. Kalau seandainya di waktu-waktu dianjurkan untuk membaca salawat, perbanyaklah membaca salawat. Perbanyaklah membaca salawat. Terutama di hari Jumat, di malam Jumat. Gunakan waktu-waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah. Ini beberapa pesan untuk saudaraku-saudaraku yang sedang terkonfirmasi positif penyakit COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala ini segera mungkin dari atas muka bumi, sehingga kita bukan hanya dengan new normal, tapi benar-benar normal kembali hidup kita. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.